Ya, setelah bila gulungan habis gulung ulang ataupun ketika kita menservis pompa air, andai kita di lapangan, ini saya kasih tahu tata cara untuk pengecekan untuk mengatasi hal-hal di lapangan sebelum dibongkar. Untuk pengecekan, bila mana pompa air hanya berdengung sebelum ini dibongkar, entah belum itu macet atau bagaimana, ya, apakah ini layak atau tidak, ya. Untuk sekelas pompa air 125, kalau ini untuk 128 ya, PS 128 mereknya itu, ya, kita gunakan avometer, ya, atau tang ampere. Avo A ampere, V volt, O adalah ohm, ya. Jadi AFO, ya, AVO, ya. Itu udah singkatan, ya, avometer tuh. Nah, ini kalau untuk ini biasanya nilai hambatan, ya. Cek saja nilai. Nah, kita tempel probe seperti ini, ya. Nilainya kisaran itu, ya, 2728 di skala besar atau skala 200 ke bawah, ya. Kalau untuk cek pompa air skala 200 ohm ke bawah itu bisa melepas ini, ya. Kita cek kanan kiri boleh. Kalau ini kan untuk contoh saja. Nah, itu normal. Bila tidak ada nilai hambatannya berarti terputus, dia tidak bisa nyala. Jadi kalau ketemu di lapangan harus dimasukkan, misalkan dicolokannya itu sudah ada arusnya 220, tapi ini dicek itu ndak nyambung, ya, alias putus, boleh dicek pengkabelan dari pangkal atau dari kapasitor. Bisa saja kapasitor itu meledak memutuskan satu kabel. Nah, itu untuk cek ini. Terus kalau kita habis gulung, ya, kita loncat, ya. Ini untuk pengecekan kalau habis gulung. Ini tak nyalakan. Yang sering ditanyakan adalah dia mengecek di sini pakai taspen, kok nyala induksi gitu. Nah, jelaskan lagi, tak cabut, ya, biar tidak begitu bersih. Nah, bila cek induksinya itu tinggi nyetrum atau tidak, nah, habis digulung itu masih bukan masih, ya, kita ubah di skala volt, ya, yang volt, ya, simbol gelombang, simbol AC, ya. Simbol AC adalah gelombang. Caranya, ya, untuk mengecek apakah induksinya tinggi atau tidak, kita colok, kita nyalakan lagi, ya. Kita nyalakan lagi. Nah, yang ujung hitam, ya, ujung hitam kita genggam seperti ini. Nah, yang hitam kita genggam, tapi yang merah untuk ditempel ke bodi, ya, ditempel ke bodi. Ini tak pegang begini, ya, yang hitam, ya, tak kasih lihat, ya, begini. Terus kaki kita ke tanah, kita tempel ke bodi. Yang dibaut, jangan yang dicat seperti ini nggak bisa, ya, atau dibaut ini. Nah, seperti dibaut ini kan tidak ada catnya. Terus kita lihat nilainya berapa. Di sini ada 29 atau 30 volt, ya, 29 atau 30 volt. Ini sambil megang begini. Nah, begini. Nah, tapi bila kita sentuh kayak gini, ya, kita sentuh bodinya,
ini kan sudah tidak nyetrum, dia akan turun. Nah, ini akan turun cuma 6 volt. Makanya kalau ini dipegang-pegang nggak terasa nggak nyetrum. Tetapi kalau di taspen, kita pakai taspen, dia nyala. Karena apa? Taspen itu dari kurang lebih 15 sampai 20 volt aja dia nyala. Ditempel di sini pasti nyala. Gitu. Nyala. Nah, makanya kalau cek jangan di ini kalau berkarat kan. Nah, kurang sedikit. Nah, yang dibaut ya. Pastikan yang dibaut yang tidak ada catnya. Nah, kalau di ini ya nggak bakalan kan. Ini plastik. Apalagi ini. Nah, baut ditekan seperti ini. Itu hanya induksi ringan. Ini kalau di taspen ya nyala, tapi dipegang enggak apa-apa. Gitu. Matikan. Untuk menjelaskan ya berapa yang normalnya itu, induksinya itu berapa gitu. Induksi itu ya kalau bagus ya yang rata-rata ya 60 volt ke bawah itu sudah layak, masih bisa dipakai. Tetapi bila menade 80 ke atas perlu kita gulungnya, mungkin ada kawat yang nempel atau agak nyelip, nempel dikit atau hampir nyentuh dengan keren, atau pemasangan mika itu mungkin ada satu helai yang nyelip ya, nempel. Pastikan itu. Makanya setiap gulung sebelum diselak perlu dicek teliti ya, karena hasil akhir selak akan sudah keras nanti ya, perlu pengecekan tersebut. Atau bisa saja mungkin lakernya sudah oblak ya, rotornya itu dengan keren itu jaraknya terlalu sedikit atau hampir nempel, walaupun dia masih berputar tapi hampir nempel. Nah, itu induksinya tinggi. Nah, itu resiko biasanya kalau ya yang kerennya dibongkar pasang pas masukkan tidak begitu presisi, agak miring dikit, mungkin yang sudut depan atau belakang nyenggol, bukannya nyenggol ya, dia masih berputar tapi terlalu mepet ya. Makanya itu rotornya itu bila sudah berkarat diamplas dulu, dibersihkan ya, nanti kasih apa ya namanya, anti karat boleh ya, biar induksi di asnya itu kurang ya. Yang bikin induksi itu di as itu nanti nempelnya di laker nanti nempelnya di bodi luar. Apakah induksi dari rotor? Ya, induksi dari rotor. Apakah induksi dari keren? Bisa saja, tapi itu tergantung kualitas ketebalan mika. Bila mana mikanya itu terlalu tipis ya 0,15 mungkin ya, terlalu tipis, itu induksi lumayan agak tinggi ketimbang yang 0,20 ya. Bagus lagi lebih tebal ya, lebih bagus. Itu cara untuk cek induksi. Terus bagaimana kalau cek ampere ya? Ini biasa pengguna tang ampere jangan sekali-kali kalau ngecek terlalu dekat seperti ini. Ini tak contohkan ya. Ini yang skala rendah ya, ini rendahnya kalau tang ini di 200. Tak jelaskan dulu, bukan ulang ya. Kalau cek ampere jangan sampai, kalau ini motor ini kan induksi sedikit, tapi ini tidak. Kalau di tanah dia tidak induksi. Ini kan lantaran tadi kan di meja. Nah, pasti ada induknya walaupun gitu. Nanti kalau cek ampere jangan sampai dekat sekitaran sini, 10 cm pun jangan, harus lebih dari 25 sampai 30. Nih, tak perlihatkan ya. Nah, ini ya. Skala ini walaupun tanpa diklemkan, kalau kita dekatkan ini ada nilainya. Nah, itu sudah ngecek. Karena sistem tang ampere di sini adalah membaca induksi.
ya, membaca induksi. Jika ada induksi aliran, dia akan membaca. Ini ditempelkan saja membaca tanpa diklaimkan, apalagi malah tinggi. Kalau kita nempel banget, ini 1 sampai 0, nanti dibilangnya over. Kalau sudah jauh dari itu, ciri-ciri ya, karena ini motor induksi ya pasti ada induksinya. Nah, ini pasti terbaca, ini nempel-nempelnya. Ini belum diklaimkan sudah membaca. Nah, karena ini nempel di sini agak kurang, tapi membaca ini kecil. Nah, apakah kalau kita klaimkan di sini akan membaca tinggi? Kalau sebatas ini, nah, sudah tidak tidak baca. Ngambil satunya kok susah. Nah, kita jauhkan, kita tarik, kita jauhkan. Ampernya bacanya masih, karena kita jauhkan lagi ke sini. Lubangnya, nah ini biasanya sudah tak siapkan di sini. Nah ya, kalau sudah jauh ya, ini sudah jauh, dia akan membaca normalnya ya segini ya, dari 04 sampai 05. Mungkin ya geser-geser. Nah, mungkin coba dibalik. Nah, ya, ini untuk posisi kosong. Ini posisi kosong tanpa beban ya. Jadi jangan terkecoh. Bagi pemula kok langsung ceknya di sini, ini tanpa diklaim. Kalau dekat di sini, tuh 0708 ya, tanpa diklaimkan, itu didekatkan begini sudah membaca. Itu bila mengecek ampere. Jadi jangan dekat ya. Jadi jangan dekat, pastikan ini agak jauh. Kalau terlalu dekat pasti bacanya ngawur. Bukan karena ini yang harga murah-murah ya, tapi alangkah baiknya membaca itu murni yang di luar dari induksi ya, induksi kemagnetan ini ya. Karena apa? Gulungan kita kan begini gulungannya, dia induksi menyebar tuh keliling, yang berubah menjadi magnetnya itu induksinya gitu. Bila masih ada di dalam jangkauannya, ini ya akan membaca. Kenapa kok ini bisa membaca? Ya iya, lowongan kabel yang ada bungkusnya aja ya. Ini kan ada bungkusnya aja. Cuman dikolongkan begini masuk ke lubang ini, tidak terlalu mepet, dan ini juga ada plastiknya juga masih membaca ya. Dari berapa lapis itu? Ini aja besinya, plastiknya aja mempunyai lapisan yang tebal, bisa ditembus itu ya. Begitulah cara mengecek ampere induksi ya. Jadi kalau saat benerin listrik itu saya biasa ya pengecekannya tidak memakai taspen, hanya memakai ini saja ya. Ini untuk contoh cek tegangannya ya, berapa kan kita masukkan probe keduanya ya di lubang colokan dia, berarti di sini tegangan ada di 203. Nah terus
coba kita, ini fungsinya seperti taspen kalau kita pegang yang probe hitam. Nah, berarti yang lubang ya, yang sejajar sebelah kiri ini, nah, seperti ini, berarti dia kalau di taspen nyala karena ini saya genggam ya, karena saya genggam ya, ini saya sebagai groundingnya atau masanya ya. Nah, seperti ini akan kebaca, ini pasti yang ada apa namanya, yang ada setrumnya yang ini itu. Kenapa kok tegangannya lain ya, karena saya masih memakai sandal. Coba kalau tidak memakai sandal apakah naik ya, dicoba saja ya, paling sedikit ya, sedikit akan naik ya, karena di lantai gitu. Kalau di sebelahnya apakah membaca ya, tidak. Nah, tidak terbaca ya, di sini nggak ada setrumnya, ini yang sebelah sini nggak bakal disentuh pun nggak bakalan nyetrum. Kalau di sini ini nggak bakalan nyetrum. Di sini misal ini dimasukkan obeng, dipegang pun kita tidak akan kesetrum bila di sebelah kanan. Karena nggak ada untuk ujian ya, ini nggak ada arusnya, yang sebelah satu baris ini nggak ada arusnya, maksudnya bila kita pegang pun tidak akan kita kesetrum, itu tidak gitu. Tapi kalau yang di sini ya ada, jadi jangan main-main dengan yang arus yang sebelah sini. Ini setrum, sini ada setrumnya itu, jadi sudah tidak menggunakan taspen ya. Jadi mau benerin instalasi listrik atau apa, kita tinggal cek aja. Terus daya tahan tubuh kita itu berapa, menghandle atau mampu ya, dengan ketahanan arus ya, itu biasanya di 80 volt ke bawah itu kita masih aman, tidak tersakiti lah ya, tidak terkejut yang ekstra itu. Kalau 80 itu masih ada terasa krimying gitu. Tetapi bila kita cek ya, induksi itu misal di 100 lebih ya, kalau 100 lebih ya, itu pasti kita akan kaget ya, terasa. Apalagi 150 volt ke atas ya, jangan dipegang. Ingat ya, jangan dipegang itu. Jadi itu sedikit ya penjelasan supaya bisa dimengerti dan dipahami ya, untuk pengecekan pompa air setelah habis gulung kok induksi. Tapi jangan memakai taspen untuk mengeceknya itu. Semoga paham dan bisa dipahami. Oke.